Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Pak Jamin, mohon dijelaskan. Ini apa korelasi antara Pak Kabar Eskrim sampai bilang kalau 340 berarti pelecehan seksualnya kecil kemungkinan terjadi. Iya. Kenapa ini sangat berpengaruh? Terjadi benar atau tidak pelecehan seksual itu sangat berpengaruh ke 340? Ya, kalau kita amatin dan lihat pasal 340 itu adalah pembunuhan berencana. Jadi sudah ada perencanaan sebelumnya untuk melakukan suatu kejahatan. Sudah direncanakan. Nah, jadi kenapa direncanakan kejahatan itu? Pasti ada hubungan kausalitas antara orang yang ingin melakukan kejahatan dengan target kejahatan yang akan dikorbannya tadi itu. Nah, dilakukanlah itu. Nah, tetapi alasannya itu hubungan sebab akibat itu sebelum perencanaan itu muncul. Jadi sudah ada suatu perencanaan, ada suatu perbuatan, baru direncanakanlah suatu tindakan. Jadi enggak spontanitas. Nah, kalau kita bicara tentang pelecehannya tadi, tentu kalau 340 pelecehannya itu dilakukan sebelum perencanaannya tadi itu. Jadi adanya pelecehan, baru direncanakanlah suatu tindakan untuk Menghilangkan nyawa. menghilangkan nyawa atas perbuatan pelecehan yang dilakukan sebelumnya. Itu 340. Tapi kalau 338 dilihat ada pelecehan, lalu spontanitas dia melakukan suatu perbuatan pembunuhan karena dilihatnya. Ada suatu pelecehan yang dia tidak inginkan dilakukan seperti itu. Jadi itulah sebagai gambaran. Makanya tadi Pak Kabar Eskrim ya yang mengatakan kalau 340 kecil kemungkinan. Kecil itu tadi Pak Patra bilang ya itu kan bukan berarti tidak terjadi. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang criminal justice system ya, ini kan dalam proses penyidikan, pro justisia. Tetapi karena ini atensi masyarakat cukup tinggi, sebenarnya kan hal ini inklusif ya, tertutup gitu. Tapi karena ini publik yang sangat menginginkan untuk dibuka, bahkan presiden sendiri menyatakan seperti itu, mau nggak mau Kabar Eskrim juga membuka. Ini kan sesuatu hal yang nggak biasa menurut saya dalam criminal justice system kita, tetapi dilakukan karena memang perintah begitu ya. Nah, jadi semua yang dikatakannya tadi itulah hasil dari suatu penyidikan. Jadi kita juga kalau mau menyangkalnya dengan argumen apa? Argumen ya kita jadikan kasih bukti-bukti yang kuat. Yang bisa mendukung itu ya, yang bisa mendukung itu, membantah itu ya. Nah, nanti kalau di menguatkan. pengadilan berbeda lagi. Kalau di pengadilan ya justru nanti di situ jaksa yang mempunyai peran yang sangat penting karena sudah selesai urusan dari para lawyer-lawyer ini. Kecuali pembela. Pembela sangat berperan juga dalam pembelaannya nanti begitu. Oke, akan berhadapan dengan jaksa nanti di proses penuntutan di pengadilan. Tadi Pak Ginting membahas mengenai Presiden memberikan atensi besar. Kami mencatat ada 4 kali bahkan Presiden memberikan pernyataan ke depan publik untuk meminta Polri membuka seterang-terangnya kasus ini. Kita ikuti berikut ini. Ya, proses hukum harus dilakukan. Ya. Saya kan sudah sampaikan usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Udah. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Iya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Ya. Jangan sampai mengganggu citra Polri, itu pesan Presiden. Kami tunjukkan kepada Anda di pernyataan Presiden pada peringatan Hari Bayangkara beberapa hari sebelum kejadian. Kalau kejadian 8 Juli, Hari Bayangkara diperingati pada 5 Juli 2022. Kita dengarkan pesan Presiden untuk Polri sekaligus harapan Presiden untuk Polri berikut ini. Saya dan seluruh rakyat Indonesia
menaruh harapan besar kepada Polri. Dimanapun saudara-saudara bertugas, saudara-saudara selalu dalam pengamatan rakyat. Saudara-saudara selalu dalam penilaian rakyat. Rakyat menilai apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat. Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi. Pak Ponto, itu pesan Presiden. Kami ikuti berbagai pernyataan Anda menyebut bahkan ini bukan antara polisi sama polisi, antara ada mafia di situ. Yes. Siapa mafia yang Anda maksud? Nah, mafia. Jadi kita melihat pekerjaan mafia itu satu. Kenapa disebut mafia? Setelah dia membunuh, mafia itu akan membersihkan tempat TKP-nya. Kedua, habis itu dia buang semua barang bukti. Ketiga, dia bikin alibi. Keempat, habis itu dia cerita bohong. Buat kronologi, skenario. Empat ini terpenuhi kepada yang sekarang ini kan. Irjen Sambo menurut Irjen Anda. Sambo dan kawan-kawan yang 25, yang di 25 apa 30 berapa itu. Kan terpenuhi. Masing-masing sudah punya tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan empat ini. Jadi Anda maksud sebagai mafia ini adalah mereka? Ya mereka inilah. Aparat kepolisian yang tidak Yang sekarang ini, yang sekarang secara khusus, ya? ditempatkan secara khusus ini kan melaksanakan pekerjaan mafia. Dan termasuk nanti siapa-siapa yang mendukung ini nantinya, ya itu bagiannya dari itu. Oke, jadi menurut Anda itu. tidak cukup dalam konteks kasus ini, tidak cukup dengan mengumumkan tersangka pasal 340 dibawa ke muka sidang kemudian diputuskan, tetapi juga kemudian bersih-bersih di Polri bersih sendiri. semuanya. Karena ini kelompok ini sekian banyak. Siapa yang berita bohong yang menjadi amplifier terus-menerus? Iya kan? Nah itu harus dilihat lagi, kan banyak mengamplifier. Siapa yang merancang dari awal? Siapa yang lalu mendistribusi kemana-mana? Itu kan siapa tanggung jawab yang belum dilaksanakan? Misalkan aja paling gampang ketika kita melihat barang bukti, siapa sih yang bertanggung jawab? Kapolres kan? Kapolres sudah dilepas. Tapi ada enggak dari Kapolres masuk enggak dari 25 itu? Saya enggak tahu namanya ada enggak itu. Padahal kan beliau harus bertanggung jawab ya? itu. Nah, kalau masuk, nah misalkan itu. Jadi nanti siapa saja yang mendukung di sana itu harus masuk. Karena ini adalah pekerjaan mafia ya seperti itu. Lah jangan sampai mafia-mafia ini menguasai Polri kan itu. Jadi selain ini kita berarti menanti babak baru nih dari Polri untuk bersih-bersih, kemudian Anda menyebut berarti bisa jadi tidak hanya dicopot dengan tidak hormat tetapi kemudian bisa dipidana. Iya pidana. Itu tidak cukup hanya itu. Tidak cukup lalu dibilang wah ini hanya kode etik, wah tidak cukup. Begitu sudah terpenuhi pidana, empat ini kan sudah pidana semua itu. Berita bohong ada ITE, barang bukti ada pidananya, pembersihan itu ada pidana, bikin alibi, berita bohong juga itu kan, itu ada semua. Obstruction of itu justice dia, ya. Itu harus dibuka. Jadi semua itu harus dibuka lebar-lebar. Dibuka Bersihkan selebar-lebarnya. polisi itu kan dari pekerjaan mafia ini. Bersihkan Polri dari pekerjaan mafia. Mafia yang Anda maksud sudah clear ya? Clear kan jelas. Oke. Beredar juga, saya ke Bang Dewo juga nih, beredar juga, tadi kan ada cerita panjang ya mengenai kenapa kemudian terjadi perubahan atau pencabutan keterangan yang sebelumnya disampaikan Baradae di depan penyidik, kemudian ada skenario baru atau kronologi baru yang dibuka sekarang, Anda cerita. Apakah itu juga terkandung di dalamnya upaya dari Anda sebagai kuasa hukum untuk masuk ke pasal berapa Pak Jamin yang bisa kemudian berbunyinya adalah ketika seseorang menjalankan perintah seorang atasan maka ia bisa lepas dari pidana, jerat pidana, pasal 51. Apakah untuk tujuan itu? Ya karena begini, si Baradae ini bilang, dia tulis di surat, ada tulisannya dia. Sedikit aja, kalau misalnya saya menembak karena dasarnya adalah perintah, bagaimana? Saya langsung ingat pasal 51. Ya nggak dipidana, kan begitu kan. Asal perintahnya jelas dan Anda terikat dalam struktural hubungan hukum sebagai pejabat dan bawahan. Oke, kita koma di situ. Siapa yang bisa menjamin atau apakah Anda bisa menjamin bahwa jangan-jangan nih Baradae sekali sudah pernah menuliskan skenario sesuai dengan apa yang diskenariokan oleh Irjen Sambo.
Siapa yang bisa menjamin bahwa yang kedua ini dilakukan murni sesuai fakta, tidak untuk mengejar pasal 51 ini? Begini, kalau dia sudah bicara begitu, begini, kemudian ada tersangka lagi, berarti ini sudah dipakai sebagai konstruksi. Ya nggak perlu lagi kita pertanyakan, udah jelas ini. Kecuali tersangka sendirian masih abu-abu lagi, berarti masih ngaco-ngaco nih. Oke, ada bersesuaian keterangan Iya dong, Baradae dengan alat bukti lain maksud tentunya Anda? ketika bersesuaian, konstruksinya sudah terpenuhi. Ya buat apa lagi ditanya? Kan percuma, nalar kita sederhana aja. Gitu, oke? Oke, clear soal itu. Jadi konstruksi berpikirnya begini. Yang mana nih soal Baradae? Ya, kalau tembak menembak yang dibilang hoax yang pertama itu hanyalah antara Barada dengan Brigadir almarhum ya. Tidak perlu repot jenderal-jenderal itu menghilangkan barang bukti, mengarang cerita-cerita sampai melibatkan staf ahli Kapolri untuk mengarang skenario itu. Biarkan saja Brigadir dan Barada ini dibawa ke pengadilan atau ke kantor polisi kan. Kenapa jadi repot menciptakan petir menyambar CCTV, menciptakan apa namanya orang sipil untuk menurunkan dekorder, kemudian mengedit CCTV, tiba-tiba udah disambar petir kembali lagi, tapi tak ada tersangka petir gitu kan. Untuk apa repot amat jenderal itu sampai kombes-kombes itu. Padahal cuma urusan Barada, polisi paling sekali lagi mohon maaf, polisi paling tingkat rendah. Tapi karena ini adalah skenario seperti yang sudah mengundurkan diri penulis skenarionya, ya kamu berskenario untuk ini, perannya adalah percobaan pembunuhan. Itu menguatkan menurut Anda. Kemudian satu lagi kamu berperan dilecehkan gitu loh. Nah kemudian ada yang berperan kamu menaikkan menjadi sidik kan begitu. Ini kan sudah dibungkus semua. Jadi gugur sudah. Itu menurut Anda. Gugur sudah barang itu. Saya ini adalah paruh akhir forum Christian. Jadi saya mau mulai dari Bang Patra. Bang Patra, apa harapan Anda setelah sudah ada 4 tersangka termasuk klien Anda diumumkan oleh Kapolri, apa harapan Anda kepada publik? Karena kasus ini menarik atensi luar biasa dari publik. Anda tentu mengikuti bagaimana netizen mengomentari dan ikut punya opini di media sosial masing-masing. Apa yang mau Anda sampaikan kepada kami semua menunggu dan mengikuti kasus ini di sidik? Saya kembali ke statement awal saya. Jaksa pada suatu saat pernah percaya dan yakin ya, mendakwa seseorang atau terdakwa. Saya kasih 3 aja Mbak Fristi tadi. PN Bangkalan vonis bebas 4 terdakwa pembunuhan Maret 2010. Pengadilan Riau vonis bebas terdakwa mutilasi, ada 1 terdakwa dibebaskan. Dan baru-baru ini ya, itu juga kontroversi. PN Jakarta Selatan vonis lepas 2 polisi terdakwa pembunuhan. Poinnya adalah? Ya, kita tunggu pembuktian nanti di persidangan. Ya, kita tunggu, itulah aturan main, itulah fair trial, itulah peradilan yang adil. Kalau tunggu di pengadilan ngapain? Ini waktu saya waktu saya kalau masih lanjut ya. Nah, jadi tunggu aja di pengadilan. Apa yang kita mau sampaikan adalah ya sebagai ahli hukum bicaralah hukum. Ya. Sebagai ahli nujum ya boleh menebak-nebak. Terima kasih Bang Patra. Kalau saya berkesimpulan begini. Keluarga? Saya sependapat dengan dia kalau ahli hukum tunggu di pengadilan karena dia pengacara toh. Ngapain dia datang malam ini ke sini? Diundang. Kan dia kan diundang. Saya mengundang Bang Patra seperti saya mengundang Pak Karena kan kalau dia datang ke sini kan berpendapat. Untuk menjelaskan supaya berimbang. Yang mau saya katakan adalah terima kasih Bang Patra untuk itu. Siapapun yang ngajar-ngajarin kliennya. Ya. Atau terlibat misalnya obstruction of justice. Ngajarin kliennya siapa? Saya jerat. Siapapun. Ada indikasi itu? Ada. Ada pengacara yang ngajarin kliennya? Ya. Ada indikasi itu menurut Anda? Makanya saya peringatkan kepada Ibu Putri, jangan terlalu lama. Saya minta untuk dipertemukan Ibu Putri, saya yakin 5 menit dia berubah. Sebentar. Ibu Putri menurut Anda ada yang mengarahkan Ibu Putri? Menurut Anda? Siapa? Yang menulis skenario salah satunya. Kemudian penyidik yang menaikkan laporan dia padahal sudah terbentur dengan pasal 77. Di pasal 77 sudah dilarang. Mengusut saja dilarang. Karena almarhum tidak bisa bela diri. Lalu mereka ciptakan bahwa dengan adanya undang-undang terbaru, maka dengan laporan yang merasa dilecehkan sudah cukup ditambah dengan alat bukti lain, misalnya dengan psikolog misalnya. Enak bener. Memang begitu. Itu? Lalu bagaimana nama baik orang mati ini? Kalau misalnya itu cerita bohong yang cuma di karang-karang, tukang karang-karang yang sudah mundurkan diri itu.
Oke. Kasihan loh yang orang mati dipitnah begitu. Baik, Ah. pelecehan Dari seksual masih Magelang bergulir. ke Jakarta. Saya ke Ketua Komnas HAM. Ini pesan buat publik, Pak Taufan Damanik. Ini pesan buat publik yang saya katakan kami punya atensi luar biasa. Semua orang mau komentar. Apa pesan Anda? Ya pertama, sebagai lembaga hak asasi manusia, kita memang fokus untuk mengajak semua pihak kepada isu yang sangat penting dalam hak asasi manusia. Salah satunya adalah fair trial. Dalam rangka mendapatkan apa? Keadilan atau access to justice. Dua isu ini adalah dua sisi mata uang yang harus kita jaga koridornya sampai nanti di pengadilan itu. Yang kedua, tadi saya setuju bahwa ini juga menunjukkan ada persoalan di internal. Itu yang juga bagian dari tugas kami yang lain ya, pengawasan. Internal Polri maksud Anda ya? Iya dong. Pak Presiden turun tangan ngomong itu, dia tidak hanya ansih kasus ini, tapi lebih melihat posisi negara kita. Tahun depan kita mulai tahapan-tahapan pemilu. Kalau kemudian institusi politik kita misalnya ada masalah, itu kan juga bahaya buat negara kita. Jadi memang tugas kita bersama juga untuk mendudukkan persoalan ini supaya soliditas itu bisa didapatkan. Selain itu, trust dari publik. Kredibilitas ya? Kredibilitas. Kenapa? Karena polisi yang seperti itu tahun depan yang kita harapkan bisa menjaga pemilu kita ini sampai 2024 berjalan dengan aman, damai, dan dihasilkan satu kepemimpinan nasional yang baru yang juga diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu penting sekali saya kira. Ujiannya adalah salah satunya dengan secara terang-benerang membuka kasus ini secara adil. Terima kasih Bang Patra, Pak Jamin Ginting, Bang Dewo. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pak Ponto, Pak Kamarudin, Pak Damanik, terima kasih sudah hadir. Saya masih ingin ngobrol-ngobrol panjang karena kasus ini sebulan kita menunggu dan menanti. Kemudian ada 4 tersangka. Harusnya 2 jam ya? Karena narasumbernya banyak. Nanti narasumbernya banyak. Nanti kita undang lagi untuk bicara karena sama-sama kita kawal. Tadi poinnya bagus sekali daripada Manik bahwa kepentingan kita semua satu. Kita berharap ada fair trial untuk menjaga kredibilitas Polri. Terima kasih Anda sudah menyaksikan kami. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.